Halo semua, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan memberitahukan kesimpulan refleksi terkait yang pertama, pengalaman belajar pada modul 2 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6. Yang kedua, implementasi dalam konteks saya sebagai calon guru penggerak. Serta yang ketiga, keterhubungan materi dengan kehidupan saya. Langsung saja yang pertama, pengalaman belajar pada modul 2. Materi pembelajaran yang baru saya peroleh di dalam modul 2 tentang praktik pembelajaran berpihak pada murid, di mana pada awalnya kita harus memahami tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction and Mixed Ability Question menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Tak hanya memahami kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, tetapi juga pada modul ini menerapkan pembelajaran yang memuat kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dengan pembelajaran yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, kesadaran diri. Kedua, manajemen diri. Ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain untuk membentuk sosial emosional untuk murid, dalam modul kali ini juga, kami calon guru penggerak diajarkan untuk belajar tentang coaching dan supervisi akademik, agar bisa membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya, menggali dan memaksimalkan potensi dan profesionalnya yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran. Pada saat mempelajari modul ini, saya merasa senang dan merasa antusias, serta merasa masih banyak yang harus saya pelajari untuk membentuk pemikiran kolektif dan karakter oleh murid-murid saya. Apa yang sudah baik dalam pembelajaran kali ini yaitu saya sudah mulai mengetahui proses belajar saya adalah memperhatikan setiap tugas yang ada di dalam LMS dan bisa berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang lain. Adapun yang perlu saya perbaiki dalam proses belajar saya adalah menggunakan waktu sebaik mungkin dalam menyelesaikan tugas sesuai due date yang telah diberikan. Dalam kompetensi yang diberikan dalam modul ini, membuat saya lebih memahami dalam proses belajar dalam kelas, yaitu tak hanya mengutamakan keterampilan berpikir murid, tapi juga harus memperhatikan kebutuhan belajar murid, kompetensi sosial emosionalnya, serta bisa menjadi coach dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Dalam refleksi yang kedua ini, saya akan menyampaikan tentang implementasi dalam konteks saya sebagai calon guru penggerak. Saat selesai mempelajari modul 2 ini, saya berpikir bagaimana saya bisa menerapkan semua ini. Di mana dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kebutuhan belajar murid, kompetensi sosial emosional juga harus ada dalam pembelajaran, bagaimana kita melaksanakannya. Dalam proses pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah solusi untuk pertanyaan tadi. Mungkin akan terlihat banyak, namun ternyata apa yang sudah kita pernah perbuat itu sudah mencakup semua. Hanya saja kita tidak difokuskan seperti halnya kita memperhatikan kebutuhan murid, tapi kita belum mengelompokkannya ke dalam kebutuhannya. Serta 5 kompetensi sosial emosional juga yang sudah ada, kita belum terapkan dalam RPP kita. Dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka, dan menjadi coach yang baik, menyadarkan saya bahwa bibit unggul akan menghasilkan buah yang baik jika dirawat dan ditanam di tanah yang subur. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa menciptakan tempat yang subur dan merawat mereka sesuai dengan kodratnya. Namun untuk melaksanakan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid ini butuh persiapan yang banyak, sehingga guru dengan tugas tambahan yang begitu banyak kerjanya akan membuat guru tidak akan mampu membuat perencanaan ataupun RPP yang sesuai dengan
pembelajaran berpihak pada murid. Solusi untuk tantangan tersebut adalah mengurangi beban tugas tambahan yang diberikan dan fokus dalam membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Refleksi pada bagian ketiga ini, saya akan menyampaikan keterhubungan materi dengan kehidupan saya. Di awal saya menjadi guru, saya selalu berusaha agar semua murid di dalam kelas saya paham tentang materi yang saya ajarkan, sehingga saya memaksakan murid yang lain untuk mengikuti materi yang saya berikan dan memberikan soal-soal yang membutuhkan penalaran, dan juga akan membiarkan murid yang tertinggal pemahamannya agar mereka mencari sendiri pemahamannya. Sekarang untuk kedepannya saya akan berusaha memperhatikan kebutuhan belajar murid dan kompetensi sosial emosional mereka, agar mereka siap menjadi masyarakat yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Membuat murid merasa nyaman dalam belajar akan membuat mereka lebih mudah menerima materi. Dalam gurusukses.com, pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran yang di dalamnya ada cerita, ada nyanyian, ada tantangan, dan ada pemenuhan rasa ingin tahu siswa. Guru santai dan humoris, namun memiliki kesungguhan dalam membantu siswa menguasai materi pelajaran melalui cara-cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Guru mengerti dan memahami kondisi siswa, serta memperhatikan penuh kepada kelasnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya dalam modul 2 ini. Semoga bisa berguna bagi kita semua. Salam sehat, guru penggerak.